selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan judul Kenikmatan Dunia Akan Berlalu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada pencinta dunia, bahkan di antara mereka yang mengaku menantikan Tuhan, ada ambisi untuk kekayaan dan kehormatan. Kristus menggambarkan golongan ini ketika dia menyatakan bahwa hari Tuhan akan datang sebagai jerat atas semua yang diam di atas bumi. Dunia ini adalah rumah mereka. Mereka menjadikannya bisnis mereka untuk mengamankan harta duniawi. Mereka mendirikan tempat tinggal yang mahal dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang baik. Mereka menemukan kesenangan dalam berpakaian dan memanjakan selera. Hal-hal duniawi adalah idola mereka. Jarak antara jiwa dan Kristus ini, dan antara keadaan damai dan yang menakutkan ini, yang memenuhi kita hanya melihat samar-samar dan hampir tidak terlihat dan sangat tidak disadari. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 456. Kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapat dorongan dan dukungan yang berkuasa dalam memperjuangkan peperangan Tuhan. Keangkuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penerikan dunia akan tidak berarti. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 135. Dan dunia ini sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang lebih baik daripada persekutuan dunia adalah persekutuan umat tebusan Kristus. Yang lebih baik daripada gelar yang tertinggi di istana dunia adalah gelar yang diperoleh di sorga, di mana Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Dan yang lebih baik dari segala perkataan pujian dunia adalah perkataan juru selamat kepada hamba-hambanya yang setiawan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan
yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Disalin dari buku Seri Membina Jilid 5 halaman 288. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Ada pencinta dunia, bahkan di antara mereka yang mengaku menantikan Tuhan. Ada ambisi untuk kekayaan dan kehormatan. Kristus menggambarkan golongan ini ketika Dia menyatakan bahwa hari Tuhan akan datang sebagai jerat atas semua yang diam di atas bumi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba-Mu Dr. Raymond bersama dengan seluruh para karyawan, para tim medis yang ada di Rumah Sakit Advent Palangkaraya, kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati mereka, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka juga penuh dengan sukacita dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup setia kepada Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.